Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, setan memang memiliki pekerjaan bagaimana dia bisa membuat manusia itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala dan jatuh kepada lubang maksiat. Itu di antara kerjaan setan. Nah, banyak cara yang dia lakukan. Ketika dia tidak berhasil pada cara ini, dia akan pindah kepada cara lain. Umpamanya seseorang dia tahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun setan yang menggoda dia pada hal wanita, maka akan beralih kepada harta ataupun jabatan. Nah, macam-macam ya cara setan untuk menyesatkan manusia, termasuk juga ketika setan datang kepada kita ingin mengubah kita atau menyesatkan kita dengan cara membayangkan kepada kita yang dahulu mungkin pernah orang yang kita cintai, tapi tidak bolehlah kita berhubungan dengan dia. Begitu cara setan. Nah, bagaimana cara solusinya? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika ini yang menjadi beban pikiran kita? Kita selalu berpikir tentang si fulan ataupun si fulana, ya sedangkan kita sudah menikah. Nah, yang pertama ialah mohon kepada Allah pertolongan. Ya, tentu ini merupakan ya permainan setan, godaan setan ingin menyesatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar bahwa ini merupakan permainan setan, godaan setan, kita harus kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah pertolongan, jauhkan kita daripada ya godaan setan, ya kejahatan setan ataupun hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Ini diantara cara yang terbaik memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati kita. Allah yang mampu di atas segala sesuatu. Termasuk juga Allah akan menghilangkan perasaan kita yang dahulu kepada orang lain, ataupun bayangan-bayangan dia kepada ya pikiran kita, Allah hilangkan itu semuanya. Ini minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya cari aktivitas yang bisa melalaikan kita ataupun memalingkan kita, bukan melalaikan tapi memalingkan kita dari si fulan. Ya kita punya suami, alhamdulillah. Ya baik. Akan tapi saudara penanya ini single parent. Sudah tadi katanya belum? Tapi sekarang sudah single parent, maka itu beliau bertanya apakah obatnya itu menikah lagi atau diruqyah gitu. Oh, Masya Allah. Ya kalau seperti saya tadi, mungkin saya salah paham dalam pertanyaan tadi ya. Kalau seandainya sebelumnya ya mantan mungkin di sini ya sebelumnya dia sudah menikah, kemudian mungkin pisah dan sebagainya, tapi masih teringat ya, maka dia harus menikah kembali. Ini diantara cara yang bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang telah lalu ataupun pikiran-pikiran kepada ya laki-laki ataupun mantan yang telah lewat, yang telah ya pisah dengan mantan tersebut dan menikah. Maka tadi saya tanya sebelumnya apakah sudah menikah? Ya sudah. Saya pikir tadi masih bersama suaminya. Seharusnya ketika bersama suami itu semuanya hilang, kan begitu? Karena apa? Dia sibuk dengan suaminya, mengurus laki-laki yang lain. Tapi kalau seandainya sudah pisah, mungkin teringat dengan mantannya, maka cara yang terbaik juga ialah dengan cara dia itu menikah kembali, cari laki-laki yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik dengan laki-laki yang sebelumnya. Ada doa ya yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya tentunya perceraian merupakan sebuah musibah. Begitu juga ya mungkin karena ya suami meninggal dan sebagainya, sebuah musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang ketika dia diuji ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya beri aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Doa ini insya Allah sangat ampuh ya kalau kita mengamalkannya. Nah, seorang wanita mungkin ketika dia bercerai ataupun berpisah dengan suaminya, ini merupakan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baca doa ini, semoga Allah Azza wa Jalla setelah itu memberikan kepada dia seorang laki-laki ataupun suami yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini ya kita anjurkan bagi ya kakak yang bertanya di Medan tadi untuk kembali menikah, karena ini insya Allah akan memalingkan dia daripada pikiran-pikiran kepada mantan sebelumnya. Apakah dianjurkan untuk ruqyah, Ustaz? Karena memang perasaan itu bahkan mengganggu dalam ibadah, Ustaz. Tidak. Jangan diruqyah. Karena terkadang ya ruqyah itu sebenarnya kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Ya, tapi jangan minta orang lain yang meruqyah kita. Karena terkadang begini, yang hal demikianlah yang akan membuat ya seperti jin atau sebagainya itu akan datang kepada kita yang sebelum kita nggak pernah merasakan ataupun nggak pernah kita itu tahu kita punya jin. Ketika didatangkan orang lain untuk menyembuhkan kita, meruqyah kita, dikhawatirkan malah makin parah. Dan juga ini akan menimbulkan rasa ta'alluq. Artinya apa? Hanya berharap ya atau bergantung kepada makhluk. Kalau ketika meminta ruqyah, maka sebaiknya apa? Diri kita yang kita perbaiki, mohon pertolongan kepada Allah, perbanyak ibadah, zikir pagi petangnya jangan ditinggalkan. Insya Allah ya semoga Allah gantikan dengan lebih baik, dan perasaan-perasaan yang lalu telah ya semoga Allah Azza wa Jalla akan hilangkan itu semuanya.
Amin. Allah taala.